Seorang lurah di Tangerang Selatan mengamuk di sekolah menengah atas negeri saat sejumlah siswa titipannya tidak lolos masuk sekolah tersebut. Akibat perbuatan sang lurah, polisi pun turun tangan menyelidiki kasus ini. Inilah detik-detik saat Lurah Benda Baru Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Saidun murka dan menendang sejumlah toples makanan yang berada di ruang kepala sekolah SMA Negeri 3 Tangerang Selatan Jumat lalu. Video rekaman CCTV ini pun viral di media sosial. Diduga lurah tersebut naik pitam lantaran 5 anak titipannya tidak diterima di sekolah tersebut dalam proses penerimaan peserta didik baru. Kejadian pun dibenarkan Kepala Sekolah SMA 3 Kota Tangerang Selatan. Kan PPDB sudah berakhir ya, PPDB sudah berakhir, kemudian sudah sudah daftar ulang gitu kan. Nah kemudian yang kita sampaikan baik-baik gitu. Nah mungkin karena merasa beliau juga ingin membela rakyatnya, kemudian ingin titipannya diakomodir. Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan atau BKPP Kota Tangerang Selatan mengatakan jika pihaknya akan menindaklanjuti kejadian ini. Namun belum bisa memutuskan sanksi apa yang diberikan kepada lurah tersebut. Nanti saya akan tindak lanjuti sesuai dengan aturan dan ketentuan mengenai kode etik kepegawaian. Namun secara pribadi beliau sudah minta maaf dengan kepala sekolah. Kasus lurah yang mengamuk di sekolah kini ditangani Polsek Pamulang. Hingga saat ini polisi sudah memeriksa 4 saksi beserta barang bukti terkait tindakan yang dilakukan oleh Lurah Benda Baru Saidun. 4. Itu dari ada saksi lagi ya? Itu dari pihak sekolah. Sudah dipanggil belum ke Polsek? Kita manggil yang paling terakhir tentunya kan. Setelah alat bukti cukup, dia baru dilanjut. Berarti belum ada pemanggilan? Lalu proses-proses yang lainnya. Akibat perbuatannya, lurah tersebut pun terancam hukuman 5 tahun penjara karena melanggar pasal 335 ayat 1 tentang perbuatan tidak menyenangkan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Malang viral pasca video ruang kelas disulap menjadi kamar hotel di masa pandemi COVID-19. Lokasi yang strategis membuat hotel selalu penuh, terutama pada akhir pekan. Sejak 2 tahun yang lalu, SMKN 4 Kota Malang, Jawa Timur membuka hotel bersamaan dengan jurusan perhotelan. Namun hotel di sekolah tersebut baru menjadi viral di masa pandemi COVID-19 saat ini. Ada 28 kamar hotel di sekolah ini yang terletak di lantai 2 dan 3. Agar kegiatan belajar mengajar tidak terganggu, pihak sekolah menyediakan pagar pembatas antara hotel dan ruang kelas. Konsep hotel murah ini sudah diterima para wisatawan dan tamu yang datang ke Kota Malang. Lokasinya yang strategis membuat hotel SMK Edu House ini selalu penuh, terutama pada akhir pekan. Dan bagaimana ide sekolah SMK 4 Malang ini bisa menjadi hotel selama pandemi COVID-19? Kita langsung tanyakan kepada Eko Wahyudi, Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK 4 Malang. Selamat siang Pak Eko Wahyudi. Selamat siang, Mbak. Pak, ini sejak kapan sekolah ini kemudian dirubah menjadi hotel? Ya. Pada mulanya sekitar tahun 2007 kita memiliki 2 kamar untuk hotel. Ya, kamar ini disediakan untuk tamu-tamu yang berkunjung ke SMK Negeri 4 Malang, ya dari sekolah atau lembaga luar Kota Malang. Jadi kalau membutuhkan penginapan, mereka bisa menggunakan penginapan kita. Kemudian pada tahun 2018 ini kapasitasnya kita tambah, jadi saya semula 2 kamar menjadi 8 kamar. Nah yang kita pakai kamar ini adalah ruang kelas yang tidak terpakai karena pada saat itu ada pembatasan jumlah rombongan belajar, di mana pada awalnya sekolah kita adalah sekolah besar dengan jumlah rombongan belajar yang banyak, tapi akhirnya sama Direktorat Pendidikan SMK itu dibatasi, jadi per kelas, per angkatan ada 25 kelas, jadi kita punya beberapa ruang kelas yang tidak terpakai. Jadi memang ini menjadi bagian dari sekolah ya Pak ya, karena bangunannya menyatu dengan sekolah. Iya, jadi bagian dari sekolah dan digunakan untuk lab jurusan perhotelan. Baik, Pak Eko, ini siapa saja? Apakah memang pelayan ataupun operator dari hotel ini juga merupakan siswa dari SMK 4 Malang, Pak?
Ya, jadi secara ministerial ada manajemennya sendiri, kemudian ada beberapa karyawan khusus hotel itu. Jadi siswa kita libatkan pada saat mereka ada kegiatan praktikum yang berhubungan dengan pelayanan di hotel. Jadi seperti itu. Baik, Pak, ini kan kalau hotel ini sifatnya pasti ada biaya operasional. Nah, ini dari mana biaya operasional? Apakah memang dari manajemen bisnis yang penghasilan yang diperoleh dari hotel atau memang ada subsidi dari sekolah untuk biaya operasional hotel ini, Pak? Biaya operasional dari manajemen dari hotel. Karena kita juga sekolah namanya daerah, jadi kita bisa membuka unit usaha. Salah kan. Jadi seperti itu. Baik, Pak Eko, kalau boleh tahu berapa sih Pak tarif hotel ini? Katanya kalau akhir pekan ramai ini didatangi wisatawan. Iya, betul Pak. Jadi tarifnya berkisar antara 150 sampai 250 tergantung aplikasi. Di aplikasi kan itu rate-nya ada. Jadi seperti itu. Ini pada masa pandemi ini peningkatan yang nginap atau justru menurun Pak selama masa pandemi? Saat pandemi sekitar bulan Maret sampai bulan Juli, pertengahan Juli, sementara kita tutup operasional, baru kita buka kembali pada pertengahan Juli tanggal 15 kemarin dengan bekerjasama dengan salah satu penyedia layanan booking hotel. Seperti itu. Ada kekhawatiran tidak Pak, dalam kondisi pandemi hotel kembali dibuka, kemudian juga ini kan hotelnya bersebelahan langsung dengan ruang-ruang kelas. Nah, apakah ada standar yang diterapkan atau bagaimana cara mengantisipasi para pendatang yang menginap di hotel agar mungkin tidak berdampak kepada para siswa yang saat itu belajar? Ya. Pertama, untuk protokol kesehatan sesuai standar kita terapkan mulai dari termogan, kemudian masker, tempat cuci tangan, dan protokol lainnya kita siapkan. Termasuk peralatan hotel itu kita sterilkan setelah dipakai oleh tamu. Kemudian untuk siswa sekarang kan dalam masa belajar daring, jadi tidak begitu banyak siswa yang di sekolah, bahkan mungkin tidak ada karena mereka pembelajarannya daring untuk masa new normal ini. Baik, apakah kegiatan belajar di sekolah juga sudah mulai aktif saat ini, Pak Eko? Ya, kegiatan belajar sudah aktif mulai tanggal 13 Juli dengan metode daring. Jadi mereka tidak berada di sekolah, tapi di tempatnya masing-masing. Jadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Eko Wahyudi, Wakil Kepala Sekolah SMK 4 Malang sudah bergabung bersama Ayu Siang. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda. Pemirsa, calon pewaris tahta Kerajaan Inggris Putri Beatrice menikah di tengah pandemi COVID-19. Selengkapnya usai jeda, kami akan kembali, tetaplah bersama Ayu Siang.